Udah. Baik, selamat pagi. Oke, baik ya untuk kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Oke, Maulana bagaimana? Sehat? Oke. Marjuki? Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, semua sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya pertama kita berdoa dulu ya, supaya nanti pelajaran kita ya, apa yang kita pelajari hari ini itu berjalan dengan baik ya, mudah kalian memahami materi yang Bapak Guru berikan. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Oke, Maulana ya. Oke, Maulana, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Luluk data lisani ya kauli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Sabri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Selamat pagi, terima kasih ya Maulana. Mulai, tolong fokus ke depan ya. Bapak akan putarkan sebuah video sekarang. Oke, perhatikan ya. Silahkan kalian simak ya. Ya. Yang saya hormati Ibu Urianti Nababan SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Tambusai Utara, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat berikan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenankanlah saya akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan mengajar saat berada di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh kenyamanan lingkungan. Kita sebagai siswa SMP Negeri 7 Tambusai Utara dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai ini dimulai dari diri sendiri. Contohnya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, tidak meninggalkan barang-barang di laci karena menyebabkan sarang nyamuk. Demikian menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan sehat dan nyaman. Saya rasa cukup pidato yang saya dapat sampaikan. Semoga kita
dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kalian sudah semua memirsa ya. Kalian sudah menyimak ya. Kalian menonton sebuah tayangan yang Pak tayangkan di depan. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu sebelum kita lanjut ya ke inti materi. Kira-kira video apa tadi yang Bapak tampilkan? Apa? Siapa? Silakan angkat tangannya. Siapa menjawab? Silakan angkat tangan. Sebut nama ya. Siapa? Ayo. Maulana ya? Oke. Jawabannya adalah teks pidato persuasif. Oke, mengapa teks pidato persuasif? Alasannya? Menjaga lingkungan dan kebersihan. Oke, karena dalam video tersebut berisi mengenai ajakan ya untuk menjaga lingkungan supaya bersih gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Maulana, terima kasih ya. Kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus kalian pelajari, yang kalian ketahui ya mengenai materi ini. Nah, yang pertama ada KD atau kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif ya tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Itu pertama nanti. Oke, adapun indikatornya, oke, yang pertama menyimpulkan struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini mengenai teks pidato persuasif, yaitu menyimpulkan strukturnya. Dan yang kedua, kita akan menelaah ciri kebahasaan. Bagaimana? Sudah siap? Siap ya? Nah, perlu Bapak beritahu kepada kalian bahwa KKM ya, nah minimal nilai yang harus nanti kalian peroleh, oke, minimal KKM kita adalah 75. Itu ya, 75 nilainya nanti. Jelas? Oke, baik, kalau sudah jelas, kita lanjut ke inti ya, ke materi berikutnya. Baik, mohon perhatian ya. Nah, untuk materi hari ini, seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, yaitu kita akan membahas mengenai teks pidato persuasif, yaitu yang pertama menyimpulkan struktur teks pidato persuasif, ya, dan yang kedua menelaah ciri kebahasaannya. Nah, sebelum kita mulai ke inti materi kita, sekarang silakan bagi kelompok dulu, ya. Tidak boleh homogen ya, harus heterogen. Artinya tidak boleh mengumpul perempuan saja, laki-laki saja tidak. Ya, harus kalian berbaur. Nah, kelompoknya sekitar 4 sampai 5 orang. Mengerti? Baik, kalau mengerti silakan. Udah ya? Silakan bagi kelompok. Yang cewek silakan sini satu perempuan. Sana. Nah, sana, sudah. Sini satu, nak. Sini. Oke. Sudah? Silakan. Yang dua, silakan cari kelompok, boleh masuk sini, boleh sini. Bagi 2. Silakan. Boleh sini, boleh sini. Silakan. Boleh ke sana, boleh. Ayo silakan. Silakan, ayo bagi kelompoknya, nak. Ya, Maulana kelompok 1 ya. Oke, sini kelompok 2, kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4 ya. Oke, terdiri dari 5, ada 4 anggota. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita mulai, tolong perhatikan. Bapak ada sesuatu untuk kalian ya. Nah, Bapak ada sesuatu. Kira-kira apa isinya ini, nak? Nah, ini adalah amplop. Nah, oke, perhatikan.
Ini adalah amplop ya. Oke, perhatikan. Amplop. Oke, ini adalah amplop. Nah, kira-kira apa isi amplop ini? Oke, bukan ya. Setiap perwakilan kelompok silakan ke depan ambil satu map atau amplop yang Bapak bawa. Silakan. Kelompok 1. Pilih mau yang mana? Oke, silakan. Oke. Kelompok 2. Silakan ambil. Yang mau yang mana? Oke. Kelompok 3 anak. Ayo silakan ambil. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir. Oke, yang itu. Oke, terima kasih ya. Oke, masih ada sisa 2. Nah, tolong perhatikan. Oke, sekarang tolong perhatikan. Sekarang silakan buka ya amplop yang kalian sudah terima. Baik, sudah semua membuka amplop yang Bapak berikan? Oke, kira-kira apa isinya? Apa? Kira-kira apa isinya, Nak? Kira-kira apa isinya? Teks pidato. Teks pidato apa? Teks pidato persuasif. Oke, teks pidato Persuasif. persuasif. Oke, terima kasih. Awan, terima kasih ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Awan. Untuk kelompok 5 tadi menjawab isinya teks pidato persuasif. Yang lain bagaimana? Sama atau tidak? Apa isinya, Nak? Sama. Sama apa? Teks pidato. Apa? Teks pidato persuasif. Mohon perhatian ya. Amplop yang kalian sudah terima ya, masing-masing kelompok sudah menerima 1 dan isinya ternyata teks apa? Pidato persuasif. Nah, akan tetapi pada teks tersebut masih mana? Susunannya masih acak ya. Sekarang tugas kalian bersama kelompok sekarang lihat contoh teks yang ada di buku paket kalian. Sekarang atau kalian sudah membawa gawe ya, lihat contohnya di sana, bagaimana contoh teks pidato dan sesuaikan dengan teks yang sudah kalian dapatkan. Strukturnya bagaimana gitu kan ya. Tolong perhatikan di sana. Dah? Oke, mohon perhatian sekarang. Nah, di dalam teks tadi, teks pidato bukan teks ya, berupa video yang Bapak tampilkan dalam pidato tersebut. Tolong perhatikan kelompok 1. Kelompok 1, tolong dulu ya. Tolong perhatikan. Udah, ngerti? Siap? Oke. Tolong perhatikan. Nah, dalam pidato yang Bapak tampilkan tadi, di sana menggambarkan jelas ya mengenai teks pidato persuasif. Nah, yang pertama tadi yang diucapkan oleh teman kalian sana ya, yang ada pada video tersebut apa? Yang pertama, mengawali pidato tersebut apa? Yang diucapkan tadi? Apa? Salam. Oke, ada salam, ada menjaga kebersihan. Yang lain? Bagaimana? Ayo. Salam sejahtera untuk kita. Oke, kalau perhatikan ya. Yang pertama tadi diucapkan dalam video tersebut ya memang salam. Ya. Oke, salam. Assalamualaikum dan sebagainya, gitu kan? Ya. Nah, itu termasuk dia ke pembuka. Oke, pembuka. Terima kasih Awan. Pembuka ya. Masuk ke pembuka. Nah, setelah pembuka nanti ada isinya, yaitu di sana tadi ada ajakan ya. Ajakan untuk menjaga lingkungan ya, supaya bersih ya, supaya sehat dan sebagainya. Itu. Nah, terakhir tadi ada penutup. Penutup juga tadi ada salamnya tadi ya, penutup. Nah, jadi sekarang kita atau materi kita yaitu mengenai struktur ya, struktur teks pidato. Dan
ciri kebahasaan teks pidato. Karena tadi ada kata apa? Memengaruhi, mengajak kalian, kan ada katanya, ayo kita jaga dan sebagainya. Itu kan termasuk ke ya, oke, ajakan. Nah, itulah materi kita, yaitu mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Oke, terima kasih. Nah, baik, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Tolong perhatikan. Bapak sudah membagikan tadi amplop teks yang berisi sebuah teks apa? Oke, teks pidato persuasif. Tapi dalam teks tersebut strukturnya diacak ya, masih diacak. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kalian susun teks tersebut supaya runutnya, supaya sesuai dengan strukturnya. Oke, jelas? Mana yang apa namanya? Pembukanya mana? Seperti yang kalian sebutkan tadi pada contoh video tersebut, ada pembuka, mana isinya menurut kalian, dan yang ketiga mana penutupnya. Jelas? Baik, kalau jelas silakan bekerja ya. Waktu kalian Bapak berikan sekitar 20 menit ya. Oke, silakan kerja. Mohon perhatian. Oke, baik, mohon perhatian ya untuk 4 kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kalian mulai bekerja, ya, menyusun amplop teks tadi, yaitu berupa teks pidato persuasif yang susunannya belum tersusun rapi ya, kalian rapikan. Nah, Bapak bagikan lembar kerja. Nanti kalian kerjakan di LKPD ini. Ya, di sini sudah ada petunjuknya. Kalian tinggal mengerjakan ini saja. Oke, udah jelas? Ini untuk kelompok 1, silakan terima nak. Untuk kelompok 1, silakan. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan kelompok 4, silakan. Oke. Udah? Baik, sebelum kalian bekerja ya, mungkin ada yang bertanya mengenai tugas kalian ini. Silakan. Oke, silakan bertanya. Oke, siapa? Awan? Oke, silakan Awan. Pak, bagaimana cara mengerjakan soal yang ini? Baik, tadi Awan apa pertanyaannya Awan? Bagaimana cara mengerjakan soal yang ini? Oke, bagaimana cara mengerjakan LKPD ini? Nah, tolong perhatikan, setiap kelompok tolong perhatikan ya. Di setiap kelompok di sana kan sudah ada tugas kalian di sana, lihat. Di sana ada petunjuknya di sana. Lihat halaman yang ketiga ya. Lihat halaman ketiga. Kalian buat dulu strukturnya. Menurut kalian yang benar bagaimana? Setelah kalian membuat struktur yang benar, nanti kalian analisis ya, mana yang merupakan strukturnya, mana yang merupakan ciri kebahasaannya. Pada LKPD halaman 3 sudah jelas sana petunjuknya. Nanti mana yang merupakan struktur pendahuluannya, mana isi pidato, dan mana penutupnya. Kalian tentukan. Dan yang kedua, nanti kalian mencari ciri kebahasaannya. Sana ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah kalian, silakan kalian lihat buku paket kalian, dan kalian manfaatkan media yaitu berupa HP ya, dan ada internetnya. Silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, sudah jelas? Ya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Oke, sudah jelas ya? Silakan kalian buat tugas sesuai arahan atau petunjuk yang ada di LKPD. Nanti kalian manfaatkan media
berupa buku yang sudah ada dan HP atau internet yang kalian sudah bawa. Oke, sudah jelas ya? Oke, sudah jelas, silakan kerja ya. Nah, sekarang mohon perhatian ya. Sebelum lebih jauh kalian melangkah supaya kalian tidak bingung ya. Tolong perhatikan, ini LKPD, dalam LKPD Pak, di mana buatnya? Nah, itu pertanyaannya tadi. Di mana kalian membuat? Buat di LKPD tersebut. Struktur teks yang Bapak bagikan tadi pada amplop teks. Nah, itu kalian kalian tempel susun, di belakangnya sudah ada double tipnya. Sekarang tinggal kalian menyusun saja begitu. Mana nomor 1, buka double tipnya. Oke, di LKPD coba pinjam dulu. Di LKPD ini boleh kalian buat di belakang LKPD sini, tempel sini. Mana susunan pertama, kedua, ketiga. Ya, itu di belakangnya sudah ada double tipnya. Tinggal kalian tempel saja. Oke, tempel di belakang boleh. Oke, boleh. Nah, mana yang pertama, itu kan, mana kedua. Setelah tersusun nanti, baru bersama-sama kelompok kalian nanti berdiskusi. Ya, menentukan strukturnya mana dan mana ciri kebahasaannya. Analisis ciri kebahasaannya. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan bekerja. Selamat bekerja ya. Oke, ingat waktu 20 menit. Silakan. Baik, sana silakan tempelkan ya, di belakangnya sudah tersedia double tip. Oke, untuk kelompok 3. Bagus. Silakan. Menurut kalian mana? Silakan kalian diskusikan bersama ke kelompok kalian. Ayo. Untuk kelompok 2, silakan. Menurut kalian mana yang paling tepat? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke. Untuk kelompok 4, silakan. Oke, bagus. Silakan kalian susun menurut kelompok kalian mana yang benar. Di belakangnya ada double tip, boleh. Setelah kalian yakin, silakan susun. Oke. Setelah yakin, silakan susun. Baik, untuk kelompok 1 ya, silakan susun mana menurut kalian yang tepat ya susunannya. Oke, mungkin jangan dibuka dulu. Nanti kalau sudah yakin, ya nanti kalau sudah yakin baru nanti buka tempel. Oke, urutkan saja dulu, boleh. Mana sih menurut kalian yang pertama, gitu kan? Mana pembukanya, mana isinya, mana penutupnya, silakan. Oke. Saya kira mana? Silakan kelompoknya. Komunikasi dulu. Ayo. Oke, keluarkan pendapat kalian. Oh, ini tidak cocok dan lain sebagainya, bagaimana? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, untuk kelompok 4 ya, silakan. Susun dulu, jangan dulu ditempel. Kalau sudah yakin baru nanti. Kalau yakin silakan langsung. Nah, oke. Silakan. Sudah? Oke, baik ya. Kalau sudah kelompok 4, selanjutnya sekarang tugas kalian analisis itu. Yang mana, yang paragraf mana yang termasuk pembukanya, isi dan penutupnya. Baru nanti kalian analisis unsur kebahasaan atau ciri kebahasaannya. Oke, ngerti ya? Oke, silakan bekerja. Waktu terus berjalan ini. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan kerjakan dulu, kerjakan. Oke, kalau sudah tersusun, kalau menurut kelompok kalian Pak, ini sudah tepat, silakan kalian lanjutkan analisisnya yang ada di LKPD tersebut. Ada petunjuknya jelas. Oke. Nah, sini ada jelas. Mana pendahuluan, sekarang kalian analisis itu. Ya? Jelas ya? Oke. Waktu masih banyak, silakan ini kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah ditempel belum? Oke, ini menurut kalian sudah? Oke, nah selanjutnya. Kenapa? Katanya kan menyambung.
Oke, sudah? Silakan. Apa, Nak? Teks disiplinan kata-katanya menyambung, makanya Benar nggak ngomong? Benar ngomong diam, anunya mic-nya diam. Nggak masuk suaranya itu. Udah? Oke. Tak dulu ya. Entar, tanya. Oh, baik, kelompok 3 ada pertanyaan? Oke, silakan ya. Oke, silakan tanya. bagaimana caranya ditulis yang ini, Kak? Gimana? Yang ini. Jangan anunya. Oke, Pak. Saya ke tangan. Diamin. Contoh teks pendahuluannya, Pak, pembukaannya. Oke. Bagaimana cara membuat teks pendahuluan atau pembukaannya? Oke, contoh teksnya yang mana? Tadi kan sudah tolong perhatikan. Baik, terima kasih ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana sih membuat struktur pendahuluannya atau pembukaannya? Nah, di sini kan sudah ada contoh di sana pada buku kalian. Kalian tinggal lihat di sana pada contoh, yaitu mana sih struktur yang pertama, yaitu pendahuluannya. Nah, itu tadi kan sudah jelas pada video dinyatakan bahwa pembukanya berupa apa? Salam dan sebagainya. Kalian cari contoh pada teks yang sudah kalian susun tadi itu mana sih yang menyatakan isi salam dan sebagainya itu. Kalian tulis. Nah, kalian tulis sekarang. Oke, udah jelas? Oke. Boleh dibaliknya tulis. Ini kan tidak cukup, tidak muat. Nah, boleh balik di sini. Oke, udah jelas ya? Oke, udah jelas. Baik, terima kasih. Oke. Baik, kelompok 2 ada pertanyaan? Bagaimana? Bagaimana cara yang mana? Oke, menentukan struktur. Oke, menentukan strukturnya tadi. Kalian kan sudah menyusun tadi ya, teks pidato yang berupa tadi teks pidato persuasif yang susunannya tadi terpecah-pecah ya. Kalian sudah susun jadi satu menjadi susunan yang benar menurut kalian. Nah, sekarang tentukan pembukaan mana sih yang menunjuk pembukaan? Contoh teksnya yang mana? Nah, kalian tulis. Nah, mungkin assalamualaikum dan sebagainya. Nah, kalian tulis di belakangnya di sini. Mana sih termasuk pendahuluan? Nah, mana isinya yang mana? Menurut kalian yang mana isinya? Nanti tulis sana, satu paragraf saja. Oke, yang menunjukkan itu buktinya mana? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penutupnya yang mana? Nah, itu saja tulis nanti. Baru lanjut nanti ke ciri kebahasaan. Oke, sudah ya? Sudah jelas? Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kerja ya. Waktu sudah makin menipis. Silakan. Oke. Siapa? Oke, kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, kelompok 1? Sudah ya? Oke, pertanyaannya apa? Oke. Silakan. Baik, silakan pertanyaannya apa, Nak? Bahasa Indonesia nggak bisa ya. Apa? Oke. Yang lain mungkin bantu. Mau ditulis. Yang lain dulu aku. Ya. Oke, silakan. Baca. Mau antisi ya. Pak. Baik, silakan kelompok 1. Pertanyaannya apa, Nak? Ya, yang ini mau diisi. Oke. Yang diisi itu sudah jelas pada LKPD, sudah ada suruhannya. Nah, tadi kalian kan sudah menyusun teks pidato persuasif itu kan pada amplop teks. Sekarang kalian silakan pendahuluannya yang mana. Nah, pada buku ini kan sudah jelas tadi dijelaskan pada struktur teks. Contoh teks ini ya mana pendahuluannya, atau pembukanya, ada isinya yang mana menunjukkan kalimat tersebut, mana menunjukkan. Misalnya kalian membuat pertama, salam Pak, salamnya yang mana? Kalian tulis teksnya, itu yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa itu pembukanya. Ya, sama juga isinya dan penutupnya sama gitu. Nah, kalau sudah selesai menemukan itu, baru nanti kalian lanjut ke menentukan ciri kebahasaannya, gitu.
Jelas? Ya. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih ya. Satu ini nak, satu dua. Oke, nanti ada contohan Mbaknya. Baik, silakan kelompok 2 sudah bekerja. Oke, silakan kerjasama kalian. Oke, silakan. Oke, silakan ya. Kelompok 3, ayo, silakan. Kelompok 2, kelompok 1, silakan bekerja ya. Oke, ingat waktu sudah semakin menipis ya, 15 menit lagi. Silakan. Oke, silakan kerjasama. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, perhatikan. Oke, kalian jangan ganggu temannya. Silakan kalian berkomunikasi dengan teman ya. Berkolaborasi mencari jawaban pada LK tersebut. Oke, silakan. Kok 2 sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, silakan kelompok 1, silakan. Silakan bekerjasama, kerjakan. Nah, silakan. Ayo catat. Catat di sana, catat. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, ada pertanyaan kelompok 4. Bagaimana? Isinya ini ditulis. Oke, isinya ditulis. Oke, tulis. Tulis di baliknya di sini. Ini kan tidak cukup. Makanya apa katakan tadi boleh di sini. Boleh lanjut di balik di sini. Oke, nah jelas ya? Oke, silakan lanjutkan. Iya, di belakang. Lanjutkan di belakang semua itu. Dari isi sampai penutupnya itu. Nah ya. Baik, untuk kelompok 1 ya. Baik, sudah? Oke, kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok
4. Oke. Sudah sampai mana progres kerjanya? Oke, sudah ya. Silakan lanjutkan. Oke, waktu lagi 10 menit ya. Oke, silakan kerjakan. Waktu lagi 10 menit. Nanti setelah mengerjakan ya, sudah selesai ini, perwakilan kelompok nanti presentasikan ke depan. Ya, jelas. Oke ya. Sudah? Oke, baik, kelompok 1 lagi. Ada pertanyaan? Ya, Nak. Kenapa? Bisa ditulis singkat? Boleh. Boleh. Yang penting nanti ada bukti teks kalimatnya yang mana menunjukkan itu. Baik itu pembukanya, isinya atau penutupnya. Kutip saja. Ya. Oke, udah jelas? Oke, baik, terima kasih ya kelompok 1. Oke. Oke, silakan. Oke, yang lain sudah ya? Kamu perhatikan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, waktu sudah menipis ya. Silakan. Lagi 5 menit. Oke, lagi 5 menit. Silakan. 5 menit. Udah, kelompok 4 sudah? Lagi sedikit? Oke, silakan kerjakan lagi 5 menit. Kelompok 3, bagaimana? Sudah? Belum ya? Enggak. Oke, sudah ya. Kelompok 3 bagaimana? Belum, lagi sedikit. Penutup. Oke, mantap. Kelompok 1. Belum. Oke, silakan lanjutkan ya. Sudah, bagaimana? Kelompok 2? Udah. Sudah ya? Sudah jadi? Ya. Oke, sudah. Baik. Bentar ya. Kelompok 3, bagaimana? Sudah? Belum? Kelompok 4? Masih. Proses. Oke. Kelompok 1 sudah? Apa? Kenapa? Sampai sini Iya, itu kan menutup. Oke, lalu nanti lanjut ke unsur kebahasaan itu. Udah ya? Oke, kalau sudah mengenai strukturnya, lanjut ke ciri kebahasaannya di sana. Ciri kebahasaan. Oke, udah? Oke, baik ya. Oke, baik, mohon perhatian. Nah, sekarang waktu sudah habis ya.
Sekarang silakan masing-masing kelompok ya. Oke. Ke depan mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Oke. Diwakili oleh satu orang. Silakan. Kelompok yang mana dulu? Silakan angkat tangannya. Kelompok 1, 2, 3 atau 4 ini. Yang mana? Ayo. Yang mana? Kelompok 1, 2 atau 3? Silakan. Kelompok 1, silakan. Ayo, silakan. Siapa? Aril. Maaf, Aril. Maulana. Silakan Maulana. Silakan, ayo. Mungkin kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4 diwakili oleh siapa? Marzuki, Seruni. Oke. Silakan ya. Oke, jangan takut. Silakan. Ayo. Baik, silakan ya. Untuk kelompok 4, silakan maju diwakili oleh Awan ya. Oke, silakan. Silakan Awan. Oke, silakan. Oke, silakan. Pendahuluan. Sapaan hormat, ucapan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta pengantar topik yang akan disampaikan yakni tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Isi pidato. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin karena disiplin dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk disiplin yang bisa dilakukan di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tepat waktu dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuatu jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oleh karena itu, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah, sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri, lagi orang lain maupun bagi sekolah. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 ya, maaf, kelompok 4 yaitu mengenai struktur pidato. Nah, yang pertama tadi pendahuluannya itu yang kelompok 4 mengatakan itu mengenai sapaan hormatnya, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua isi pidato yang ditemukan pada oleh kelompok 4 yaitu mengenai dalam melakukan apapun hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Nah, itu kalimatnya. Nah, adapun penutupnya, oleh karena itu marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan disiplin di dalam diri masing-masing. Dan demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, itu ya. Oke. Ada yang lain kira-kira? Jawaban yang lain? Bagaimana? Kelompok yang lain? Ada jawaban lain? Silakan. Sama? Sama ya? Bagaimana? Ada yang masih bingung? Sama? Oh.
Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 4. Oke. Terima kasih. Iwan, silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok 4, Awan ya, sudah mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok 4, yaitu mengenai struktur teks pidato persuasif. Nah, sekarang mengenai struktur kebahasaannya siapa? Atau kelompok berapa? Nah, kelompok 1, 2, atau 3. Bapak persilakan. Ayo, wakili kelompoknya 1, ya, presentasikan depan struktur kebahasaan yang bagaimana yang kalian temukan, ya, beserta contoh teksnya. Oke, sudah? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 mungkin? Silakan. Ayo, Maulana. Silakan Maulana. Silakan Maulana, silakan Maulana. Silakan Maulana, silakan. Unsur kebahasaannya. Oke, bukan strukturnya. Oke, silakan. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Pengguna kalimat aktif. Kita selalu bersikap disiplin. Tak terkecuali di lingkungan sekolah. Kata tugas, kata depan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga pendidikan serta murid-muridku yang Bapak cintai. Penggunaan kata sapaan. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Sudah, cukup. Oke, untuk kelompok 1 tolong perhatikan. Kelompok 1 di sini untuk ciri kebahasaannya ya. Yang pertama menemukan kalimat aktif, yaitu pada kalimat dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Oke, kita selalu bersikap disiplin. Di sini kelompok 1 menyatakan bahwa itu merupakan kalimat aktif. Oke, makasih. Bagaimana kelompok lain? Ada yang lain? Sama ya? Sama? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yang kedua, kelompok 1 menemukan kata tugas, yaitu pada kalimat tak terkecuali di lingkungan sekolah. Oke, di yang merupakan kata tugas yaitu kata depan. Oke, ada yang lain? Sudah ya? Oke, selanjutnya tadi kelompok 1 menemukan penggunaan kata sapaan, yaitu pada kalimat yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga pendidikan serta murid-muridku yang Bapak cintai. Nah, adapun kata sapaannya yaitu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Oke, itu ya. Nah, sekarang oke, perhatikan. Sudah ya. Sekarang terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Pelajar. Baik, tolong perhatikan kelompok 2. Sudah ya? Silakan wakili kelompoknya, silakan ke depan. Tadi sudah ada 3. Oke, ciri kebahasaan. Sekarang lanjutkan apa yang kalian temukan. Silakan baca ke depan. Oke, silakan Nak. Silakan maju. Oke, silakan. Yuk, kelompok 2 silakan. Silakan. Penggunaan kalimat persuasif. Oleh karena itu, marilah muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Oke, baik. Selanjutnya. Penggunaan kosakata emotif. Oke, penggunaan kosakata emotif. Murid-murid yang Bapak cintai. Oke, murid-murid yang Bapak cintai. Oke, pekerjaannya Bapak lihat. Oke, kelompok 2, kelompok 2 ya. Oke, menemukan kalimat persuasif, yaitu oleh karena itu marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan. Oke, marilah itu adalah kata mengajak ya. Oke, selanjutnya kata emotif.
murid-muridku yang Bapak cintai, emotif yaitu berkaitan dengan rasa ya. Oke, cintai itu kan. Ya, sayangi, apalagi. Oke, ini contohnya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 lanjutkan. Sudah? Ayo silakan. Silakan, ayo kelompok 2. Maaf, kelompok 3 ya. Penggunaan antonim atau sinonim. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Penggunaan kata benda abstrak. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Udah, Pak? Udah. Aduh, nah, sini dulu. Tuh, hancur rekaman sudah. Oke, perhatikan ya. Untuk kelompok 3 tadi jawabannya yaitu menemukan penggunaan antonim dan sinonim. Oke? Sudah? Oke, silakan buka dulu topinya. Nah. Sudah? Aduh. Stop one. Kenapa nak? Kenapa? Untuk kelompok 3 tadi menemukan penggunaan antonim atau sinonim. Nah, kalimatnya tadi yang mana? Yang B. Oke. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Nah, sinonim antonim yaitu berarti lawan kata ya. Oke, yaitu dengan tertib itu kan dan teratur. Oke, tertib teratur. Oke, selanjutnya penggunaan kata benda abstrak. Oke, yang mana tadi? B. Oke, kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Berarti sudah semua kelompok tampil ya. Oke, menemukan struktur dan ciri kebahasaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, mohon perhatian ya. Ini materi ya, PowerPoint mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, tadi kalian sudah menganalisis ya mengenai struktur dan ciri kebahasaan. Kalian sudah bisa. Ini untuk mempertegas saja ya, supaya kalian tidak bingung. Oke. Nah, mengenai struktur ini, pidato dan unsur kebahasaannya yaitu mengenai pertama struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Oke, itu perhatikan. Selanjutnya, nah ada 3 pengertiannya struktur teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah isi. Yang ketiga adalah penutup. Seperti apa yang kalian sudah buat tadi ya, udah jelas ya. Oke, ini untuk mempertegas saja. Oke, selanjutnya kalimat aktif. Nah, ini unsur kebahasaannya. Apa itu kalimat aktif? Nah, yang pertama, kalimat aktif itu merupakan kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana nyatakan pada predikat. Contoh, Galang mengerjakan tugas dengan teliti. Nah, yang kedua, Maulana membaca buku di perpustakaan. Nah, inilah dia contoh kalimat aktif karena subjeknya di sini yaitu Galang dan Maulana ini dia aktif ya. Di ada imbuhan me di sana yaitu mengerjakan. Berarti dia aktif mengerjakan tugas dan aktif membaca buku di perpustakaan. Itu. Oke. Selanjutnya ada kata tugas. Nah, kata tugas itu adalah kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks, tidak memiliki makna leksikal. Oke. Seperti kata depan, yaitu kata sambung juga, artikula atau kata sandang, interjeksi atau kata seru dan partikel. Nah, contohnya di sana. Oke, tolong perhatikan. Selanjutnya ada kata kerja emotif.
Kata kerja emotif ini adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi ya, yang dengan berhubungan dengan perasaan kalian. Yaitu contohnya apa? Suka, cinta, gembira, sedih. Ya, emotif, emosi itu tidak selalu kalian marah itu ya, emosi tidak. Emosi itu berkaitan dengan rasa, baik sedih, senang, ya, bahagia, cinta, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis ini kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Misalnya kita mempelajari contoh teks laporan observasi atau contoh teks laporan percobaan. Nah, laporan percobaan ini kan berkaitan biasanya dengan bidang IPA ya. Istilah-istilah IPA, ada percobaannya di sana, istilah-istilah di lab ya. Nah, seperti itu. Itulah nanti ada kata teknis seperti habitat, ekosistem, populasi. Itu kan berkaitan dengan bidang biologi. Nah, arus listrik, biofisika, elektron, frekuensi itu berkaitan dengan fisika, itu IPA punya. Nah, itulah dia kata teknis. Dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Sinonim. Sana besar sama dengan akbar, ya, agung, raya misalnya. Persamaannya tua, lanjut dengan berpulang tutup usia misalnya. Nah, selanjutnya antonim. Antonim itu jelas. Tadi kalau sinonim itu persamaan, sekarang antonim itu adalah lawannya. Lawan. Misalnya besar, kecil, tua, muda. Nah, tolong perhatikan. Kata berantonim sering berbentuk kata sifat atau adjektiva. Ya, kata sifat dia. Nah, kata yang berjenis kata benda atau nomina disebut tidak memiliki antonim dia. Misalnya ayah, lawannya ibu, tidak. Ya, ayah lawannya ibu, tidak. Laki-laki lawannya perempuan, tidak. Nah, itu salah dia. Yang besar, kecil, tua, muda itu benar. Nah, selanjutnya kata benda konkret dan abstrak. Kata benda. Nah, kata benda yang konkret itu yang nyata. Contohnya adalah meja, kursi, itu kan? Apalagi manusia, buku. Nah, yang jelas kelihatan fisiknya yang dapat dirasakan. Ini meja dan lain sebagainya. Itu. Nah, selanjutnya kata kerja abstrak, yaitu kata benda. Kata benda ya, kata benda abstrak yang tidak ada bentuk fisiknya tapi dapat dirasakan. Ilmu, sana kebahagiaan, kesedihan, harapan dan lain sebagainya. Itu ya, ada abstrak, ada yang konkret itu. Nah, selanjutnya kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini utama pada pidato ini. Persuasif yaitu ajakan. Ya, kalimat bujukan, rayuan yang memengaruhi orang supaya apa yang kita katakan itu mau dilakukan oleh orang tersebut, baik itu dari membaca tulisan kita atau mendengar apa yang kita bicarakan. Itu jelas ya. Udah jelas? Nah, sekarang sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, silakan satu kelompok mewakili ya untuk merefleksi atau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Silakan. Teks pidato, ada pendahuluan, isi pidato, penutup. Ciri kebahasaan, kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, sinonim, kata benda abstrak atau konkret, penggunaan kosakata bidang ilmu, kalimat persuasif. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih ya. Itu dari kelompok 2. Berarti unsur atau struktur teks pidato persuasif yaitu ada tiga ya. Yang pertama tadi apa? Pendahuluan, terus isi pidato, penutup. Untuk ciri kebahasaannya apa saja? Kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, sinonim, kata benda abstrak, penggunaan kosakata bidang ilmu, kalimat persuasif. Itu ya, ingat ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Baik ya, terima kasih ya. Tadi sudah disimpulkan pelajaran kita. Nah, untuk kelompok
terbaik ya. Kira-kira kelompok terbaik yang mana? Oke, kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Oke. Terima kasih. Semua oke, terima kasih ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, untuk pelajaran berikutnya, Bapak berikan tugas kalian untuk mencari contoh pidato persuasif, yaitu mengenai kerusakan lingkungan. Ya, cari contohnya di internet, kalian sudah bawa HP dan sebagainya. Oke, nanti cari dimanapun kalian di perpustakaan bisa. Oke, yang paling gampang kan di internet, kalian sudah bawa HP sekarang. Oke, sudah? Baik, kalau sudah ya, sebelum Bapak akhiri, silakan mungkin karena tadi kelompok 4 ya, yang kelompok terbaik, silakan pimpin doa. Oke, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya kau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sabri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ini ya. Ya, Pak.